Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan rutinitas kita P2K2. Apa itu P2K2, Ibu-ibu? Pertemuan, peningkatan kemampuan apa Pak? Keluarga. Ayo tambah tepok-tepok biar tambah semangat. Ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Baik, terima kasih. Baik, sebelum saya lanjut saya ingin tanya dulu, Bu. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Hadir semua ya hari ini ya? Udah di absen ya? Hadir semua Pak. Alhamdulillah. Untuk yang di rumah semua udah dibersihkan, udah rapi-rapi, udah masak Ibu? Alhamdulillah sudah Pak. Pintu-pintu udah dikunci Bu ya? Ya. Jadi sudah siap untuk menerima materi P2K2 ya. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya, kemarin kita belajar materi apa? Itu loh Pak, tentang yang uang-uang itu loh Pak. Tentang ekonomi. Ekonomi, minjam, cermat meminjam, dan menabung. Baik, masih diingat ya? Iya. Udah dilaksanakan di rumah, di keluarganya? Sudah Pak, nabung dikit-dikit Pak. Alhamdulillah, baik. Berarti sudah siap ya menerima materi yang selanjutnya. Iya Pak. Baik, pada sesi kali ini kita akan belajar pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ada yang tahu 1000 hari pertama kehidupan itu meliputi apa saja? Belum tahu ya Pak. Belum tahu. Nah, di sini kita dibantu dengan flip chart untuk memudahkan kita dalam proses pemahaman materi kali ini. Yang pertama dimulai dari kehamilan. Setelah kehamilan itu mulai usia 0 sampai 6 bulan, kemudian usia 6 sampai 12 bulan, kemudian usia 12 sampai 12 bulan. Itu adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak. Kenapa? Karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Paham sampai situ? Belum Pak. Belum. Jadi ibu-ibu harus fokus di masa kehamilan, itu harus memperhatikan asupan makan, terus kemudian kebersihan, kemudian jaga aktivitas, sedikit-sedikit olahraga, tapi harus dibatasi, jangan sampai terlalu karena akan berpengaruh terhadap kehamilan. Kemudian untuk bapak-bapaknya diingatkan, jangan sampai bapak-bapaknya membuat ibu-ibunya stres. Contohnya setoran uang belanja kurang, bapaknya sering nggak pulang gitu ya. Nah, artinya butuh kerjasama antara ibu dan ayah. Paham sampai sini? Pak, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu apa tuh Pak? 1000 hari pertama kehidupan yaitu meliputi mulai dari kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Oh, alah. Ya. Jadi selama kehamilan sampai 20 tahun itu ada proses kehamilan, kelahiran, kemudian bayi itu kategorinya usia 6 bulan sampai 12 bulan. Kemudian usia anak-anak usia 12 bulan sampai 24 bulan. Ketika dalam proses ini terjadi permasalahan, gizinya buruk, asupan makannya tidak baik, itu akan menjadi masalah terhadap pertumbuh kembang anak. Yang pertama bisa dilihat di sini, ini contoh anak yang normal. Kemudian di sini anak yang wasting. Apa anak wasting itu? Enggak ngerti Pak wasting. Wasting itu adalah anak yang kurus. Kemudian di sini ada
ada anak stunting. Ada yang tahu anak stunting itu apa? Itu loh Pak, kerdil itu bukan ya Pak? Ya, benar sekali. Terima kasih Ibu Indah. Jadi anak stunting, anak yang memiliki permasalahan di pertumbuhan, asupan makannya kurang, pola hidupnya juga kurang baik, kemudian anak gizi kurang. Apa itu? Biasanya itu tanda-tandanya berat badan dengan usianya itu tidak berimbang. Paham sampai sini? Paham ya Pak. Paham. Di antara ibu-ibu ada nggak yang anaknya termasuk dalam kategori ini? Kategori wasting, stunting, dan anak kurang gizi. Wah, alhamdulillah Pak, anakku Alhamdulillah. normal. Karena aku pas hamil itu makannya lengkap loh Pak. Alhamdulillah. Karena manfaat PKH, BPNT Bu ya. Dapat ya BPNT juga Bu ya. Alhamdulillah Pak, dapet enak tenan loh Pak, dapet itu Pak, Iya. jadi bisa membantu loh Biasanya Pak. dapat apa Bu dari BPNT Bu? Beras, Beras, telur, telur, kemudian kacang hijau, kacang hijau, terus terus ya ada lagi lah Pak ada pokoknya Pak. lagi. Baik, itu nanti akan kita bahas pada pembahasan yang selanjutnya. Sampai sini paham Bu ya? Paham Pak. Baik, kita lanjut kemudian pembahasan yang selanjutnya. Tadi dari BPNT kita dapat apa? Protein. Protein itu bisa kita dapatkan dari apa? Telur. Telur, ikan, kemudian Tahu itu masuk nggak Pak? tahu masuk. Kemudian karbohidrat. Karbohidrat bisa didapatkan dari mana, Ibu-ibu? Nasi. Nasi, kemudian umbi-umbian itu juga termasuk mengandung karbohidrat yang tinggi. Kemudian vitamin. Vitamin itu ya biasanya kalau di BPNT itu ada buah-buahan. Buah-buah apa Ibu biasanya Ibu yang dikasihkan di Ibu? Jeruk. Ada jeruk, Melon. ada melon. Iya, Ada lagi lah Pak. banyak sekali ya Ibu-ibu. Kemudian yang terakhir adalah mineral. Mineral ini sangat mudah kita dapatkan. Biasanya kita mendapatkan mineral dari mana, Ibu? Ibu Wati, dari mana Ibu Wati? Kita memperoleh mineral. Dari sayuran untuk apa ya Pak? Sayuran bisa juga. Kemudian mineral yang banyak biasanya dengan banyak-banyak mengkonsumsi air putih. Kalau ibu hamil biasanya mengkonsumsi air putih itu berapa gelas, Bu? Berapa? Tahu ya Pak. Lalu Nah, Pak. minum air putih untuk ibu hamil biasanya 8 sampai 12 gelas per hari. Oh iya. Jadi diingatkan kalau agak haus dikit segera minum, segera minum. Nggak apa-apa beser, yang penting kita tidak dehidrasi. Itu ya. Kemudian jangan lupa untuk cuci tangan. Pakai sabun, dibiasakan cuci tangan. Ibu-ibu sering cuci tangan nggak, Bu? Sering apa apalagi ada Covid ini Pak, makin rajin cuci tangannya. Ya, jadi kebetulan hari ini kita lagi dapat musibah yaitu pandemi COVID-19. Jadi penting kemudian kita menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Salah satunya apa Ibu? Cuci Rajin cuci tangan. Terus kemudian Pakai masker pakai Pak. masker, kemudian social distancing atau jaga jarak. Tapi yang paling penting untuk menjaga imunitas dan fisik kita harus makan asupan makanan-makanan yang bergizi. Contohnya sudah kita bahas di pembahasan yang tadi. Kemudian jangan lupa untuk ibu hamil itu kita ada apa? Tablet tambah darah. Biasanya kita pakai apa? Merek Sanubion itu untuk penambah darah. Jadi ibu-ibu harus sering mengkonsumsi apa? Tablet tambah darah Tablet Pak. tambah darah. Biasanya tablet tambah darah diminum sehari sekali untuk penambah darah. Kemudian ini yang terpenting adalah untuk menjaga tubuh kita supaya fit, tidak dehidrasi, itu minum air 8 sampai 12 gelas per hari. Baik Ibu, sampai sini ada yang tanyakan? Cukup Pak. Cukup. Terima kasih Ibu-ibu. Sebelum kita tutup, saya ada pertanyaan Ibu untuk mengulas materi hari ini. Ada yang tahu nggak Bu, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan? Yang paling penting yang biasa menjadi masalah itu apa Bu?
dari mulai kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Itu biasanya apa, Bu? Yang sudah punya anak, yang biasa dialami kendala-kendalanya. Ayo, Bu. Biasanya itu Pak, kalau pas hamil itu mual-mual, jadi kadang males Pak mau makan itu Pak. Iya, Ibu anaknya berapa? Anaknya masih satu Pak. Masih satu. Ya, itu apa? Kendala yang alami, yang dialami ketika masa kehamilan, awal-awal masa kehamilan. Tapi tetap itu harus dapat asupan makanan yang berimbang. Kemudian ada lagi, Bu Wati, Anu Pak, selain kehamilan, itu biasanya tuh Pak, apa anakku Bang. tuh nggak tak susui sampai 2 tahun Pak. Cuman sampai 3 bulan aja udah selesai. ya itu akan menjadi masalah, Bu Wati, karena kewajiban Ibu menyusui usia dari 0 sampai berapa? Sampai anu Pak, sampai 6 bulan itu. Sampai 6 bulan. Jadi Dilanjutkan itu, sampai 2 tahun, benar nggak Pak? nah itu yang benar. Paling tidak maksimal sampai 2 tahun, tapi sekurang-kurangnya itu 6 bulan wajib mendapatkan ASI dari ibu. Karena kalau tidak mendapatkan ASI seperti pembahasan kita yang sebelumnya, itu akan menjadi masalah untuk kesehatan ibu itu sendiri. Baik, sampai sini sudah paham? Alhamdulillah Pak, sudah paham. Alhamdulillah, mungkin itu saja. Pak, yang saya mau tanya. Oh ya, sebelum saya tutup silakan. Mau tanya apa? Yang Ibu Sri. Yang itu loh Pak, yang tabel-tabel isi piringku itu kalau jagung itu masuknya kemana tuh Pak? Aku kok bingung. Masuk vitamin apa masuk apa? Nah, baik. Sebelum saya jawab, saya ingin tanya dulu. Ibunya petani jagung ya? Iya Pak, jagung itu tuh banyak loh Pak. Ya, jagung bagus untuk pengganti nasi karena sama-sama mengandung karbohidrat yang tinggi. Jadi nggak apa-apa ketika nggak ada nasi, jagung itulah jadi alternatif untuk asupan karbohidrat dalam tubuh kita. Jadi jagung masuknya di karbohidrat. Oh. Kemudian kalau ada yang nanam singkong, nah itu masuknya di karbohidrat karena singkong mengandung karbohidrat tinggi. Terima kasih, Bu. Siapa? Ibu Painem. Ibu Painem. Baik. Ada yang lain sebelum saya tutup? Cukup Pak. Cukup. Mungkin itu saja sebelum saya tutup. Kita kasih yel-yel dulu ya. Kita kasih apa ya yang enaknya? Kita kasih tepuk tepuk salut. Baik. Mari, Ibu. Silakan dipimpin, Ibu Wati. Iya, Masih Pak. ingat kan? Masih. Tepuk salut. Ya. Tepuk salut. Terus Bentar Pak. tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ibu-ibu, besok kita adakan pertemuan ya. Di tempat Bu siapa besok? Di tempat Bu Jana Pak. Di tempat Bu Janah ya. Baik, jangan lupa hadir semua ya. Iya, Itu aja. Pak. Terima kasih. Ya.